Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, coba kita mendengarkan dulu penjelasan dari Sekretaris Menko Kementerian Koordinator Perekonomian, Bapak Susiwiono Mugiarso yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Pak Susi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi. Ya. Pak Susi, terima kasih ini sudah bergabung bersama kami. Banyak sekali pertanyaan, banyak sekali pembahasan, banyak sekali kritik terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disampaikan ke DPR. Ada beberapa poin penting yang dipertanyakan. Salah satunya adalah ada di pasal 170 Pak, bahwa ada ketentuan perubahan undang-undang yang bisa diubah menggunakan peraturan pemerintah, dan ada banyak hal pertanyaan lain. Kalau begitu, apakah memang pemerintah sudah menangkap Pak apa yang dipertanyakan masyarakat ini? Betul Pak Leo, terima kasih ini. Saya kira Editorial Media Indonesia hari ini luar biasa bisa menggambarkan dinamika di dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Kami sangat apresiasi atas semua semangat, antusiasme, perhatian, dan concern dari seluruh masyarakat dan stakeholder yang terkait. Ini luar biasa besar semangat dan antusiasmenya. Juga berbagai komentar, bahkan juga sedikit ada pertanyaan, kekhawatiran yang muncul masyarakat. Saya kira sangat bisa kami pahami dan kami maklumi, mengingat RUU ini cakupannya sangat luas dan begitu besar. Jadi memang untuk memahami konteks besarnya maupun konteks per sektor juga memang perlu pendalaman yang lebih detail lagi gitu. Nah, pertanyaan Pak Leo tadi, memang beberapa hari ini muncul beberapa pertanyaan di publik dan media. Contoh saja yang terkait dengan pasal 170. Kemudian kemarin yang teman-teman di pers juga menanyakan terkaitan dengan undang-undang pers dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada beberapa substansi yang sekarang ini kemarin sudah mulai kami jelaskan Pak, menggunakan press release, kemudian teman-teman media kami jelaskan semuanya, konteks besarnya sampai konteks ke masing-masing isu teknis yang dipertanyakan kemarin. Nah, khusus yang pasal 170, sebenarnya pada intinya kita tetap sangat menghormati hierarki perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan, di mana di dalam untuk perubahan undang-undang itu juga tetap nanti akan digunakan menggunakan produk perundang-undangan berupa di tingkat undang-undang. Dan sebenarnya di ayat 3 itu niatnya adalah pemerintah pun nanti akan selalu melakukan pembahasan dengan pihak parlemen, pihak DPR. Sebenarnya yang ingin kami jangkau itu ada beberapa presiden yang lalu di mana beberapa substansi di undang-undang itu untuk merubahnya dengan pertimbangan supaya lebih mudah di dalam implementasinya diamanatkan ke PP. Nah itu ada banyak contoh undang-undang Pak. Ada contoh banyak undang-undang seperti undang-undang perasuransian, undang-undang yang terkait dengan banyak hal gitu. Ini sebenarnya arahnya ke sana, tapi hierarki perundang-undangan tetap kami jaga. Nah, demikian juga, ya Pak. Ini RUU-nya kan sudah disampaikan ke DPR, masyarakat boleh ikut memberikan masukan dan kemudian ada peluang untuk berubah tidak RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini Pak? Jadi Pak Leo, untuk akses RUU Cipta Kerja ini, kami sudah sejak minggu lalu sudah menyiapkan download linknya yang memang kami minta supaya masyarakat ikut berpartisipasi, memberikan masukan, aspirasi dan lain sebagainya. Nah, di luar yang terkait dengan penyebaran dari RUU Cipta Kerja sendiri, kami juga sedang menyiapkan forum-forum pembahasan yang untuk menampung aspirasi. Istilah kami nanti kami akan roadshow mengenai sosialisasi RUU Cipta Kerja ini. Pada intinya sebenarnya adalah komitmen pemerintah untuk memberikan ruang nanti dengan parlemen, kemudian parlemen pun pasti nanti akan juga mengundang masyarakat dan seluruh stakeholder yang terkait. Nah, kami menyiapkan ruang yang begitu luas untuk menampung aspirasi dan masukan semuanya. Kami sadar betul ini menyangkut sektor yang ekonomi yang cukup luas dan menyangkut hajat hidup semua orang ada di sini. Baik, saya senang mendengar pernyataan yang terakhir dan kita nanti akan memberikan masukan juga bagi pemerintah. Terima kasih Pak Susiwiono sudah. Kami tunggu seluruh masyarakat untuk masukannya untuk perbaikan kita ke depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Susi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pemerintah sudah mengatakan dengan jelas Bang Elman bahwa mendengar dan menampung aspirasi dari masyarakat terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau memang sudah begitu, kenapa juga kemudian masih banyak orang yang mengatakan Omnibus ini tidak boleh hadir? Bagaimana Bang? Ya nggak apa-apa.
menurut saya ketika ada orang yang menyatakan bahwa Omnibus Law itu tidak boleh hadir, ini bagus pernyataan ini. Oh, malah bagus. Malah bagus. Artinya pemerintah harus lebih giat lagi menjelaskan bahwa Omnibus Law ini sangat baik buat kemaslahatan, termasuk yang ngomong tadi itu. Jadi ini kan sebetulnya yang saya mau katakan, pemerintah tidak boleh mengubur pernyataan-pernyataan seperti itu. Kritik-kritik seperti itu. Nggak apa-apa. Dibiarkan saja. Biarkan saja. Yang penting sampaikanlah dengan santun, jangan anarkis kan gitu kan. Karena itu juga masukan. Tadi kan kalau kita lihat kita dengar pernyataannya Sekretaris Menko Perekonomian tadi kan, pemerintah akan membuka pintu selebar-lebarnya. Bahkan beliau katakan tadi akan membentuk forum-forum, tempat di mana semua pemangku kepentingan bisa hadir di situ untuk mendengar dan menyatakan pendapat. Dan menurut saya itu bagus. Nah, nanti juga saya harapkan DPR juga, kita belum tahu ini yang membahas ini apakah komisi berapa yang membahas ini, apakah komisi gabungan, untuk pansus atau apa. Tapi komisi berapapun nanti yang menangani Omnibus Law ini harus juga memberi ruang kepada masyarakat. Jadi saya minta juga ya pihak kepolisian yang menjaga Kamtibmas kita, tolong diarahkan. Ini loh. Jadi, itu juga mestinya jangan hanya di Jakarta. Di seluruh daerah buka ruang-ruang seperti ini. Karena efek dari Omnibus Law Cipta Kerja ini ke seluruh Indonesia kan, bukan hanya di Jakarta. NKRI kan gitu kan. Kan tadi kan target kita kan mau menjadi 5 kekuatan besar dunia kan gitu kan. Nah ini kan harus bersama-sama. Tapi kalau melihat pernyataan-pernyataan, saya baca pernyataan Kepala BKPM, pernyataan mungkin juga kalau tidak salah Menko Perekonomian, pemerintah itu berharap bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini segera disahkan. Nah ini kan tidak kemudian muncul kesan kok maunya buru-buru sih, ini kan berbahaya begitu kan? Saya juga minta pemerintah jangan mematok 100 hari kerja. Kan ini kan untuk kepentingan kita. Tetapi di sisi lain juga para serikat buruh atau apakah yang merasa dirinya pemangku kepentingan, jangan juga terus pokoknya saya nggak mau ada undang-undang ini, jangan. Coba berusaha dulu mencari tahu substansi daripada undang-undang ini. Mungkin nanti kalau sudah tahu substansinya, jangan-jangan yang menyatakan tadi tidak mau ada omnibus ini menghadirkan dan jangan dialah orang yang pertama yang menjadi pendukung utama kan gitu kan, harapan kita kan begitu. Kalau kita melihat Bang, sebetulnya terkait dengan Omnibus Law tadi saya sudah sempat katakan, beberapa pakar hukum mengatakan dari kehadirannya saja sebetulnya sudah tidak lazim karena berbeda dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia, civil law. Omnibus Law ini adalah produk common law countries seperti Amerika, seperti Singapura. Kalau melihat produk hukum yang berbeda seperti ini, apakah tidak berpotensi kemudian di kemudian hari menjadi masalah? Misalnya yang paling sederhana lah Bang, di challenge, diuji materi di Mahkamah Konstitusi, kemudian akhirnya bisa gugur. Padahal kan usaha, effort yang diberikan untuk Omnibus Law ini sudah begitu besar. Begini loh, makanya nanti pemerintah, daripada pemerintah capek menjelaskan untuk menjawab seperti ini. Ini kan pertanyaan-pertanyaan akademisi kan. Betul. Nah, pemerintah cukup menjelaskan bahwa sekarang ini yang kita hadapi bersama adalah ada 7 juta pengangguran terbuka nih. Belum lagi pengangguran terselubung. Yang konon katanya sekitar 46 juta gitu kan. Belum lagi kalau kita lihat pertambahan angkatan kerja tiap tahun 2,2 juta. Angkatan kerja baru ya? Angkatan baru nih. Nah, ini kan tidak bisa dijawab dengan omong doang, dengan demonstrasi. Ini harus dijawab dengan bagaimana lapangan kerja tersedia. Nah, bagaimana lapangan kerja tersedia kalau investor asing tidak mau masuk ke Indonesia. Dia melirik negara tetangga yang lebih menyenangkan dia gitu kan. Ini sebetulnya tujuan Omnibus Law ini adalah untuk membuat daya tarik. Daya tarik kita kan sekarang rendah. Nah, kita akan meningkatkan daya tarik. Inilah salah satu tujuan akhir daripada Omnibus Law ini. Masalahnya begini Bang, di dalam saat pembahasan, di saat
orang sedang ramai-ramai lari-lari begitu, kadang-kadang ada yang menyusup, kadang-kadang ada yang menunggangi, kadang-kadang ada yang memanfaatkan. Bagaimana kalau ini bisa terjadi? Kita akan bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba dengarkan dulu pendapat masyarakat. Kita sudah terhubung kali ini dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Bang Leo dan Bang Elman. Selamat pagi Pak Sunoto. Silakan Pak, pendapat Anda Omnibus Law. Ya, memang kita tidak perlu berburuk sangka dulu. Tapi kalau ternyata terus-menerus tidak ada perubahan, ya memang buruk beneran, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, contoh mengenai ketenaga kerjaan Bang Elman dan Bang Leo. Harus ada hal-hal yang harus dirakit, itu yang pertama. Bahwa tenaga kerja itu bukan komoditi seperti bahan baku dan bahan pembantu. Kemudian investor itu memilih tempat usaha, memilih yang tenaga kerjanya murah. Jangan begitu dong. Tenaga kerja harus dilihat produktivitinya, bukan salary-nya, iya kan? Saya lebih senang menggaji orang 10 juta tapi hasilnya 10 ketimbang gaji 5 juta tapi hasilnya cuma 2. Itu yang pertama, productivity value. Yang kedua adalah faktor-faktor yang vital itu jangan diberikan kepada daerah, itu bisa fatal. Contoh mengenai UMR, Bang Leo. Itu bisa dijadiin komoditi oleh para incumbent yang mau nyalon lagi. Coba di Jawa Timur antara Kota Madia dan kabupaten hanya dibedain hanya sejengkal gapura, itu kan cuma 1,5 meter itu UMR-nya bisa lebih dari 1 juta bedanya. Nah, yang kayak gini-gini. Kemudian serikat pekerja juga harus profesional, ya kan? Dan betul-betul. Halo, Pak Sunoto. Sayang sekali terputus, tapi kita sudah menangkap sebagian pesan dari Pak Sunoto. Terima kasih Pak sudah menelpon dari Cirebon. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak, silakan Pak Bambang. RUU Omnibus Law disiapkan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan keterlambatan atau permasalahan ekonomi global. Nah, pemerintah sudah menyerahkan draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR yang mencakup penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan pemberdayaan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi. Kami menilai, Mas, bahwa saat ini wajar apabila dalam pembahasan draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini terjadi pro dan kontra, termasuk kekhawatiran dari aktivis lingkungan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Begitu pula dari kalangan serikat pekerja terkait upah, pesangon, cuti, dan sebagainya. Nah, ini yang mendasar juga terkait dengan pakar hukum tata negara, yaitu peluang pemerintah mengubah ketentuan undang-undang tanpa melibatkan DPR. Oleh karenanya, Mas, bahwa dalam pembahasan RUU DPR ini merupakan kesempatan untuk menyempurnakan hal-hal yang menjadi pertentangan atau kontra, untuk mencari sebuah solusi dengan melibatkan para pakar, perwakilan pekerja, maupun pihak terkait yang lain. Kami rakyat mendukung agar pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini berjalan lancar dengan memperhatikan hal-hal yang masih bermasalah. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi. Di belakang Pak Bambang ada Ibu Mila di Jakarta. Bu Mila, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Mila. Bagaimana Bu? Tentu ini ya Bang ya, pro kontra soal Omnibus Law ini terus ada gitu, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi saya rasa memang kalau akhir-akhir ini gitu buruh turun di jalanan, itu menurut saya memang keterlibatan mereka dalam partisipasi publik terhadap pembahasan Omnibus Law ini memang perlu keterlibatan semua pihak gitu. Kalau kita lihat dari anggota satuan itu didominasi oleh
pengusaha, politikus, dan juga akademisi beberapa gitu. Nah, perlu menurut saya wajar ketika akhirnya buruh ini turun ke jalan. Tapi kemudian saya setuju juga dengan tajuk editorial hari ini kalau jangan kebablasan begitu, karena ini masih dalam tahap pembahasan sehingga perlu kami semua untuk mengawal ini gitu. Mari kita lihat apakah ada perubahan dan kita kawal semuanya. Bu Mila, masalahnya begini, kalau menghadapi buruh begitu kan pemerintah mengatakan sudah ada beberapa perwakilan buruh yang diajak bicara, tapi kita sudah sama-sama tahu juga bahwa karena buruh di Indonesia itu ada banyak sekali, sekian juta orang, dan kemudian sekarang serikat pekerjanya pun rupanya banyak sekali juga. Yang mana yang sebenarnya harus diajak bicara dan didengarkan? Karena bisa jadi nanti 1-2 sudah bicara, tapi ternyata 3-10 mengatakan, oh mereka tidak mewakili kami. Itu bagaimana, Bu? Iya sih Bang Leo. Sejauh ini memang banyak beberapa buruh ini juga punya beberapa serikat gitu yang mungkin juga punya perbedaan pendapat gitu. Artinya yang utama adalah paling tidak keterlibatan mereka itu perlu diajak bicara gitu. Terus juga sebenarnya kan Omnibus Law ini tidak soal hanya buruh, tapi juga soal lingkungan. Terus juga ada kebebasan pers di situ yang menjadi sorotan kita gitu. Nah, poin saya adalah kita perlu semua pihak ini mengawal Omnibus Law ini supaya berjalan sesuai dengan seharusnya keberadaannya dan mempermudah sesuai dengan tujuannya untuk mempermudah segalanya lebih baik gitu Bang Leo. Baik, terima kasih Ibu Mila di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Kita akan bahas pendapat para pemirsa, tapi selepas jeda Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, tadi para penelpon mengatakan, tadi Pak Sunoto dengan masukan-masukan konkret, ada beberapa hal yang harusnya diperhatikan, seperti misalnya tenaga kerja itu juga harus dinilai produktivitasnya. Kemudian soal upah minimum regional, jangan diberikan kepada kepala daerah, kata Pak Sunoto, karena itu sering dijadikan komoditas politik, apalagi menjelang pilkada. Nah ini bagaimana Bang? Saya sangat sependapat apa yang dikatakan Pak Sunoto tadi ya, terutama dalam penetapan upah minimum ini kan. Karena seringkali upah minimum itu juga dijadikan komoditas oleh ya orang-orang yang mau pilkada kan. Kan bahaya kan. Makanya kalau kita lihat kan akhirnya banyak ketimpangan kan. Ada satu daerah betul-betul wah tinggi sekali upah minimumnya kan. Akhirnya apa? Investor yang ada di sini lari ke daerah lain yang lebih pada pindah. Nah, nanti kan merana juga kan. Nah, maksud saya inilah sebetulnya yang antara lain diatur dalam Omnibus Law ini. Kenapa? Anda harus tahu ya, sekarang ini ekonomi secara global kan lagi bergolak kan. Terutama antara Amerika dengan Tiongkok ini kan. Belum lagi virus corona ini kan. Ini juga akan mendera pertumbuhan ekonomi kita juga di sini. Nah, kalau kita tidak punya daya tarik, cepat atau lambat para investor akan hengkang. Nah, kalau mereka hengkang, berarti lapangan kerja tertutup kan. Anda tahu nggak? Saya pernah baca untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1% saja, 1% dibutuhkan 800 triliun. Bukan 800 rupiah. Jadi untuk mendapatkan 800 triliun itu kan harus mengundang investor asing. Nah, inilah yang mau kita ingatkan, kita masyarakatkan kepada teman-teman karyawan, teman-teman buruh, semualah pemangku kepentingan. Mari kita sama-sama bersama dengan pemerintah menyikapi ini. Nah, masalah buruh itu Bang, tadi ada pendapat juga dari Ibu Mila di Jakarta bahwa semua harus diajak bicara termasuk buruh. Tapi pertanyaannya kan ketika kita bicara buruh Bang, yang namanya serikat pekerja atau apapun namanya yang mewakili buruh, katanya mewakili buruh, itu kan begitu banyak. Yang mana yang harus diajak bicara? Ya, memang ini yang berbedaan sekarang ini kan. Kalau dulu kan zaman Orde Baru kan serikat buruh hanya satu, FBSI, Federasi Buruh, ya kan? Jadi gampang sebetulnya dulu. Kalau sekarang kan banyak, tetapi tidak berarti tidak bisa diajak bersama. Menurut saya, ajaklah bersama. Tetapi ketika diajak bersama, jangan ada sikap pokoknya. Jangan pakai pokoknya. Pokoknya tidak gitu. Pokoknya tidak, jangan. Coba kita dalami persoalan ini dari satu pasal ke pasal lain. Dan kita dalami juga tujuan akhirnya apa kan. Jadi begini Leo, masyarakat harus tahu,
Yang sekarang nyaring bunyinya ini, yang demo ini kan, umumnya mereka ini kan sudah punya pekerjaan. Iya, ya, pekerja ya. Pekerja ini Punya penghasilan. punya penghasilan. Iya. Sekarang siapa yang memikirkan orang yang tidak bekerja? Yang tidak bersuara. Yang tidak bersuara ini. Ini kan tidak tertampung di dalam serikat pekerja ini. Dan mereka kita biarkan kan. Nah, biarkan saja bertahan. Inilah antara lain yang harus ditampung di dalam Omnibus Law ini kan. Nah, makanya harapan saya ke depan semua kita bersama-sama mari kita menciptakan suatu situasi yang memungkinkan investor asing tertarik ke kita. Iya. Supaya lapangan kerja ini bisa tersedia sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti banyak pilihan kan. Ada yang di sini, ada di sini. Kalau sekarang ini kan pilihannya terbatas, terseleksi kan gitu kan. Bang, kalau bicara soal waktu, memang tadi Bang Elman katakan jangan juga terburu-buru. Tapi apakah kemudian kita sama sekali tidak ada target waktu, Bang? Karena kalau dibiarkan berlama-lama juga kan tidak baik juga untuk kita. Ya, sebetulnya gini, mau dibahas 1 tahun, mau dibahas 10 tahun, sama aja dengan dibahas 100 hari. Nah, tapi prinsipnya menurut saya, walaupun pemerintah menargetkan 100 hari, tetapi mari pemerintah juga memberi ruang. Ya, pemerintah juga nggak boleh pokoknya, pokoknya harus jadi. Ini untuk menampung untuk membangun untuk menyiapkan lapangan kerja. Jangan begitu juga. Coba kita entertain semua pemangku kepentingan. Ini loh maksud saya gitu. Tapi nggak boleh juga dibiarkan berlarut-larut. Makanya saya bilang mau 100 hari, mau 3 bulan, mau 1 tahun, mau 10 tahun sama aja. Lihat aja seperti rancangan undang-undang KUHP ini kan. Sampai hari ini nggak selesai juga. Jadi kan. yang penting niat baik dari semua niat pihak. baik semua pihak. Menurut saya itu. Itu intinya. Jadi yang penting persoalan kita tidak bisa dijawab dengan omong doang, hanya bisa dijawab dengan Omnibus Law. Oke. Baik. Semoga kita semua tidak menjadi orang-orang yang omdo. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di sini, Bang. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, perumusan Undang-Undang Cipta Karya seharusnya mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi rakyat untuk menciptakan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan sentosa. Kita menghargai proses legislasi yang berjalan sembari kita kawal perumusan Undang-Undang Cipta Karya ini karena ini menyangkut harkat hidup kita semua. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.